Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita di sini Berkah Lapandan. Jadi guys, hari ini saya mau review sedikit tentang mesin kompresor, yaitu kompresor oilless. Ini dia kompresornya. Jadi kompresor ini saya sudah gunakan sekitar hampir 1,5 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang sudah penampakannya seperti ini dia sekarang. Ini stikernya, ini mereknya Artix. Ini mereknya Artix, cuman ini stikernya sudah pada copot. Soalnya pemakaian juga ya. Nah, ini kapasitasnya kurang lebih 19 liter kalau nggak salah ya. Untuk harganya sendiri, harganya ini kisaran 2,5 juta ya untuk saat ini. Kalau saya nggak salah itu di luar ongkirnya, bisa diorder via Shopee. Saya dulunya beli online juga sih. Kompresor ini itu jenisnya oilless ya. Jadi dia itu kenapa dibilang oilless, karena sistemnya itu di sini dia punya piston itu sistemnya kering. Jadi kalau diintip ini tuh bisa ya, dia kelihatan di sini. Itu dia ada ini linernya bagian puring. Nah, di dalam ini ada piston. Nah, di bagian sini dia pistonnya sistemnya kering. Jadi dia nggak pakai oli. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya guys. Jadi untuk kelebihannya sendiri, kompresor ini dia nggak bising ya dibanding kompresor listrik pada umumnya. Jadi kompresor ini tuh dia tidak bising. Coba kita tes suaranya biar teman-teman juga tahu bagaimana kompresor ini ketika dia dinyalakan. Maaf ya guys, saya enggak pegang tripod ini, jadi kameranya goyang. Kita coba guys, nyalain. Ini masih kosong ini anginnya. Kita tutup dulu. Nah, suaranya kurang lebih seperti itu guys. Dia nggak bising ya. Kalau untuk dipakai di dalam rumah ini masih enak, tidak mengganggu tetangga. Walaupun dipakai tengah malam, dibanding dengan kompresor angin, kompresor yang masih menggunakan bahan bakar bensin atau pertalite, dan juga kompresor listrik yang biasa, dia agak bising kalau yang biasa itu. Tapi oke, kita matikan dulu. Ini kapasitasnya ini dia nanti matinya itu di 120 PSI. Dia pas mati di situ dia nanti. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu pengisian itu apabila tidak sambil digunakan dalam posisi keran tertutup, kurang lebih ya hampir 2 menitan lah guys, baru dia penuh. Untuk kapasitas mesin, kapasitas tabung maksud saya 19 liter. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia full. Ini nggak saya skip ya, jadi kalian bisa lihat sendiri berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mengisi penuh.
Nah, tinggal sebentar lagi guys. Ini pertanda bahwa kompresor ini sudah penuh. Jadi ketika dia berada di 120 PSI tekanannya, dia otomatis mati guys. Jadi untuk digunakan untuk pompa ban ini masih recommended ya, khususnya untuk ban sepeda motor, sepeda biasa. Terus untuk pengecetan juga ini, karena ini saya fungsikan untuk pengecetan pada bodi motor. Di samping kelebihannya yang simple, penggunaannya yang simple, juga tidak terlalu membutuhkan perawatan. Karena untuk perawatannya sendiri sebenarnya banyak juga yang masih kurang paham. Biasanya di bagian ini itu kalau kita gunain untuk pengecatan, biasanya di bagian ini tuh sering ada bagian cat yang tinggal di sini ya, di bagian kipas ini. Terus debu-debu ini gampang saja, ini bisa kita buka di sini. Terus nanti kita bersihkan dengan kuas. Itu saja guys. Terus untuk kekurangannya sendiri, kompresor ini tuh biasanya di bagian kondensor. Jadi di bagian kondensor itu ketika yang selama ini saya gunakan, ketika umurnya sudah mencapai hampir setahun, karena kompresor saya ini hampir dibilang pemakaiannya rutin juga ya. Jadi waktu setahun si kondensor di sini, ini sudah mulai ada gejala ingin diganti atau sudah mulai melemah. Jadi ciri-cirinya ketika si kondensor ini mulai melemah, biasanya kompresor ini ketika dinyalakan kadang seperti kurang strum. Jadi dia itu kayak hampir mau mati, terus nggak kuat, dinamonya mutar. Itu karena kondensornya di sini sudah mulai melemah. Tapi harganya ini murah yang bagian kondensor ini, karena ini bagian ini terdapat casing. Terus di sini ada, di bagian sini ada kancingannya, di bagian sini sama di sisi sini, sisi bagian kanan di sini. Di sini ada kancingan, ini kita tinggal buka, terus kita buka. Ini bisa dibuka kok. Untuk harga kondensornya sendiri itu berkisar di antara, saya beli yang kemarin itu harga 45.000. Nah, dan sampai sekarang saya sudah gunakan berapa bulan lagi masih bagus. Itu. Terus waktu dapat setahun itu pernah juga ada masalah di bagian ini. Karena waktu itu memang sih di bagian kipas saya sering bersihkan, tapi mungkin ya waktu itu di bagian dinamonya ini di dalam ini sudah agak kotor karena sering kemasukan cat. Apabila saya melakukan pengecetan, cat yang berterbangan itu kadang dia masuk ke dalam sini. Mungkin waktu itu si spoolnya ini itu ada banyak kotoran. Jadi itu saya turunkan mesinnya, terus saya bongkar. Jadi saya lepas semuanya. Itu lalu saya bersihkan di gulungan. Ketika gulungannya sudah bersih, saya rakit kembali, saya pasang. Sudah bagus kembali. Jadi untuk perawatan itu sebenarnya memang sih dari kebersihan saja sebenarnya, karena yang namanya barang pasti tidaklah awet.
istilahnya tidaklah awet apabila kita tidak memperhatikannya. Tapi kalau sering dibersihkan itu pasti umurnya bakalan lebih panjang lagi. Jadi untuk di bagian seher ini, untuk ring pistonnya sendiri bukan menggunakan besi, melainkan menggunakan semacam karet ya. Itu ada dijual online. Apabila itu terjadi robek atau bagaimana, itu bisa dipesan di online, macam di Shopee itu ada semua kok. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari kesana kemari, kita tinggal beli melalui Rekber aja, itu sudah ada. Terus di bagian sini ada filter, bagian-bagiannya ini ada filter, fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam mesin lalu diteruskan ke dalam tabung. Jadi fungsinya dia untuk menyaring. Cuman di sini kurang signifikan juga ya kalau saya bilang, karena walaupun dia menghirup udara, menarik udara di sini, dia menghirup udara dari sini, tapi di bagian sini itu tetap berlubang. Jadi walaupun di sini bersih masuknya, tapi untuk di bagian mesin ini memang kurang sekali semacam filter, nggak ada filter sama sekali. Jadi bagian dalamnya ini apabila disimpan terlalu lama biasa berdebu bagian-bagian dalam, jadi harus memang selalu diperhatikan. Tapi buat teman-teman yang untuk misalnya untuk dipakai usaha pengecatan, saya sarankan untuk menutup kompresornya apabila sudah digunakan. Cuman waktu ini tadi saya buka karena saya ingin review aja. Jadi untuk dayanya ini sekitar kurang lebih 500 watt ya kalau dayanya sendiri. Terus untuk kapasitas tabung kurang lebih 19 liter kalau kapasitas tabung. Waktu itu tahun 2020 ya, tahun 2020 kalau nggak salah itu saya belinya masih dapat harga 1,8 itu kalau saya nggak salah waktu itu. Tapi sekarang sudah harganya pada naik ini. Tapi kalau untuk ketahanan sendiri Artix ini memang banyak yang gunakan ya. Banyak juga YouTuber di sana, di luar sana yang menggunakan mesin kompresor merek Artix ini digunakan untuk media atau barang yang digunakan untuk pengecatan. Jadi mereka rata-rata menggunakan merek yang Artix, hampir kebanyakan ya. Mereka pernah review yang namanya kompresor Artix ini. Jadi buat saya kompresor ini di samping harganya yang terjangkau, juga untuk kegunaannya sangat bagus ya. Untuk manfaatnya bagus sekali karena kita bisa menggunakannya selain dia tidak bising, perawatannya juga kita cuman hanya menjaga kebersihannya saja. Terus kalau untuk kondensornya sendiri memang itu mungkin ada batas usianya. Jadi wajar kalau memang dalam setahun dia kita ganti. Jadi mungkin begitu saja review saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli atau ingin memiliki kompresor jenis oilless khususnya merek Artix. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya.